Begitu dia takbir Allahu Akbar, sunnah doa apa itu tadi, iftitah ditinggal. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ditinggal tuh iftitah. Mestinya biasa-biasa saja, kita sholat ya biasa, Allahu Akbar, baca doa iftitah. Kadang-kadang imamnya maunya bacanya sekali, subhanallah, subhanallah wa bihamdi, Allahu Akbar. Kasihan makmumnya, Pak. Ini apa gara-gara ada YouTube yang banyak tarawih 7 menit, 10 menit. Jadi ngikut itu. Tapi yang jelas ulama-ulama nggak ada yang tarawih kayak gitu. Lihat di Mekah, 20 rakaat 1 juz dalam semalam. Di sini bikin, insya Allah nggak ada orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala afdalir rusul sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para guru yang saya muliakan, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, seluruh pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin, dan seluruh panitia Ramadan yang saya hormati, Bapak Nandika Nugraha dan yang lain yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, istimewa orang tua kami Bapak Haji Syahali beserta keluarga dan keluarga besarnya. Alhamdulillah malam ini malam yang ke-25 kita bisa hadir, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir dalam satu majlis mulia, yaitu kajian dan niat besar kita untuk i'tikaf mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, malam ini kita akan menjelaskan tentang Lailatul Qadar, karena memang sedang kita buru, sedang kita cari di mana adanya itu Lailatul Qadar. Sekali lagi bahwa Lailatul Qadar itu akan datang kepada siapa yang siap menerima kehadirannya. Lailatul Qadar itu akan datang kepada siapa yang siap menerima kehadirannya. Dia tamu mulia. Seorang gubernur datang ke rumah kita, ke kampung kita, kan kita repot. Lurah, camat, semua bersih-bersih. Demi apa? Demi gubernur mau datang. Tapi kalau kita hanya belum siap, kan kita akan malu sama gubernur. Bisa jadi gubernur membatalkan diri untuk hadir ke kampung kita. Tamu kita mau datang ke rumah, begitu ngeliat rumah kita berantakan, bisa jadi masuk atau masuk nggak betah langsung pulang. Agak enak sama tuan rumahnya berantakan. Berarti kita nggak siap menerima kehadiran tamu di rumah kita. Lailatul Qadar gambarannya seperti itu. Dia akan datang kepada siapa yang siap menerima kehadirannya. Apa itu Lailatul Qadar? Walaupun sudah banyak pembahasan, kajian, dan tiap tahun ini hanya menguatkan saja, mudah-mudahan kita masuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar. Apa itu Lailah? Apa itu Qadar? Lailah itu secara bahasa adalah rambut kehitam-hitaman. Rambut kehitam-hitaman menunjukkan gelap. Rambut kehitam-hitaman menunjukkan gelap. Makanya malam itu kan gelap, maka disebut dalam bahasa Arab Lailah.
ada perempuan namanya Laila, itu biasa disandingin sama Nur. Coba kalau Laila doang, gelap dia. Akhirnya ditambahin Nur Laila, jadi terang tuh bocah. Laila, rambut kehitam-hitaman secara bahasa. Secara bahasa Laila itu adalah rambut kehitam-hitaman. Rambut kehitam-hitaman itu menunjukkan gelap, maka gelap itu disebut dengan Laila. Qadar. Qadar dimaknakan 3 arti. 1, qadar itu dimaknakan dengan sempit. Kenapa malam itu disebut dengan malam yang sempit? Karena pada malam Lailatul Qadar itu ribuan bahkan jutaan malaikat turun ke langit dunia yang dipimpin oleh Ruhul Amin, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dia mulai turun dari mulai terbenamnya matahari sampai nanti berangkat meninggalkan dunia, meninggalkan langit dunia itu pada hatta matla'il fajr, sehingga matahari terbit. Kalau mereka yang tahu akan merasakan bahwa malam itu memang malam sempit karena jutaan malaikat turun ke langit dunia. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mengaminkan doa-doa, istighfar orang yang mu'takifin, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang istighfar, orang-orang yang taubat. Mereka yang mengaminkan. Makanya nanti di ujungnya salamun hiya hatta, mereka membawa kedamaian. Mereka membawa kedamaian, salamun, mengucapkan salam sejahtera. Buat siapa? Buat orang-orang yang siap menerima kehadiran Lailatul Qadar. Sempit. Jadi dimaknai dengan sempit karena turunnya ribuan bahkan jutaan malaikat dipimpin oleh Ruhul Amin. Tanazzalul malaikatu warruhu. Ruhu itu di situ adalah malaikat Jibril. Hebat, Pak. Sangat hebat, luar biasa, bahwa yang keistimewaannya luar biasa dan orang-orang istimewa, makhluk-makhluk istimewa yang menghadirkan dengan hadir dalam Lailatul Qadar itu. Sempit. Kedua, Lailatul Qadar, qadar diartikan dengan kemuliaan. Ada 2 pendapat ulama. Bisa jadi mulia karena ada Lailatul Qadar, ya. Bisa jadi mulia karena memang pada malam itu diturunkannya kitab suci Al-Quran. Jadi Allah pilih sebagai malam kemuliaan karena malam itu Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Dan juga ada pendapat karena Allah turunkan Lailatul Qadar sehingga malam itu menjadi mulia. Qadar diartikan dengan kemuliaan. Memang Allah pilih sebagai malam kemuliaan karena ada Al-Quran turun dan karena memang ada Lailatul Qadar. Ketiga, Qadar itu diartikan dengan ta'in, malam penentuan. Ketentuan kita sebagai makhluk ditentukan pada malam Lailatul Qadar untuk jangka setahun ke depan. Bagaimana keadaan kita setahun ke depan ini? Semakin baikkah? Semakin burukkah? Semakin hebatkah? Rezeki kita, umur kita? Itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Nabi dititah pada malam Lailatul Qadar itu untuk memulai gerakan dakwah Islamiyah di kota suci Makkah. Untuk mulai melakukan dakwah secara jahriyah. Ketika mulai pada saat sebelumnya adalah secara sirriyah. Makanya apa? Isinya Lailatul Qadar yang kita lakukan apa? Itikaf. Apa itu itikaf isinya? Kita istighfar. Apa itu isinya? Kita tadarus. Apa isinya? Muhasabah diri kita. Supaya apa? Nah, tadi itu ketika diaminkan yang kita inginkan kepada Allah, Allah nentuin perjalanan yang baik buat kita di ke depan.
Makanya hebat ulama itu ngajarin. Kita ketika sudah masuk pertengahan Ramadan, apa yang dilakukan? Allahumma hadina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Itu enggak di Indonesia, di Mekah, Madinah, kunut. Jadi pada malam penentuan itu kita banyak minta kepada Allah agar kehidupan kita ke depan lebih baik daripada hari ini, lebih baik daripada bulan ini, lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Semuanya dari aspek duniawiyah maupun ukhrawiyah. Aspek duniawiyah rezekinya biar luas, rezekinya biar berkah, akhiratnya ibadah kita lebih hebat. Itu makna Lailatul Qadar 3. Satu sempit, kedua malam kemuliaan, ketiga malam penentuan. Lalu yang dikategorikan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tadi kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Makanya dipilih sebagai malam kemuliaan karena apa? Memang karena dengan adanya Al-Quran turun maka dia menjadi mulia, atau karena memang ada Lailatul Qadar itu sendiri. Yang menarik di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadri, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini supaya kita kaji sedikit. Inna di situ menggunakan inna, domirnya nahnu, inna, kami, bukan saya. Di sini Allah mengakui proses turunnya Al-Quran itu ada campur tangan makhluk, diakui oleh Allah. Tidak seperti kita. Saya lagi bangun jembatan tuh di Ciganjur. Saya lagi bangun jembatan, padahal bangun rame-rame. Saya kemarin pulang kampung bangun masjid, saya bilang saya. Itu manusia tuh. Tapi kita diajarkan oleh Allah, ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, apa? Allah mengakui ada campur tangan makhluk. Siapa? Malaikat Jibril. Makanya Al-Quran itu Al-Kitabul Munazzalu ala Muhammadin biwasitati Jibril al-muta'abbad bitilawatihi. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah Al-Kitabul Munazzal, kitab yang diturunkan ya, kepada Nabi Muhammad biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Perantara malaikat Jibril ini diakui oleh Allah. Makanya Allah menggunakan inna anzalna, kami turunkan. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Ada lagi bahwa Allah mengakui bahwa Al-Quran itu terjaga dari orang-orang yang berupaya untuk memasukkan Al-Quran, mengurangi huruf, ya. Ada ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna, sesungguhnya kami, nazzalna dzikra, kami yang menurunkan Al-Quran. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lahu, kepada Al-Quran itu lahafidun, kami menjaganya. Di sini Allah mengakui campur tangan makhluk, ya, bahwa Allah menjaga Al-Quran itu tidak sendiri. Ada hafidhin, hafidhat, penghafal Al-Quran. Mereka itu yang menjaga Al-Quran itu. Kemurnian, kesucian Al-Quran dijaga oleh hafidhin, hafidhat. Makanya nggak bisa Al-Quran itu diselewengkan, nggak bisa Al-Quran itu dipalsukan, dikurangi hurufnya. Karena apa? Sudah ada hafidhin, hafidhat, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Orang-orang yang menghafal Al-Quran ini diakui oleh Allah. Inna, sesungguhnya kami menjaga Al-Quran. Melalui siapa? Melalui mereka hafidhin dan hafidhat, orang-orang yang menghafal Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Terus inna anzalnahu fi lailatul qadri. Ada juga dijelaskan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah.
Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam keberkahan. Ramadan ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan dari Allah. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Pertanyaannya, wa ma adraka ma lailatul qadar? Sudah paham itu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau nggak salah 83 tahun ya, kalau nggak salah. Itu maknanya ibadah kita, Pak. Nih, ibadah kita. Kita sembahyang 2 rakaat nih. Pas itu Lailatul Qadar, 2 rakaat kita pahalanya itu 83 tahun. Seperti ibadah 83 tahun. Sedekah 1000 rupiah, pas banget malam itu Lailatul Qadar. Pahala sedekah itu nilainya selama 83 tahun kita ibadah, kita sedekah. Makanya bukan baca Quran doang. Ya. Bukan tadarus aja. Kebaikan yang kita lakukan, yang diniati ibadah, itu pahalanya sama dengan 83 tahun. Makanya orang-orang Pak rajin berburu Lailatul Qadar. Orang-orang rajin berburu Lailatul Qadar karena ini mendapatkan pahala yang 83 tahun. Sementara umur kita kan belum tentu sampai 83 tahun. Itu yang disebut khairun min lebih baik, bahasanya lebih baik. Bukan baik, lebih baik. Ibadah yang kita lakukan 2 rakaat, sedekah 1000 rupiah yang kita lakukan, kajian yang kita lakukan itu pahalanya khairun, lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik dari 83 tahun. Nah, kemudian apakah kemudian Lailatul Qadar itu turun hanya pada masa Rasulullah, atau setiap tahun adanya Ramadan, setiap tahun itu juga adanya Lailatul Qadar? Ternyata Lailatul Qadar itu ada setiap tahun, adanya Ramadan, ada Lailatul Qadar. Itu bisa dilihat kata-kata di dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu. Tanazzal itu adalah fi'il mudhari'. Kata guru kita nih Ustaz Riyad, tanazzal itu fi'il mudhari', zamannya hadir dan istiqbal. Selalu setiap ada Ramadan ada Lailatul Qadar, setiap Ramadan ada Lailatul Qadar. Jadi bukan hanya pada masa Rasulullah ketika turunnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada saat tidak, ternyata dijawab oleh Al-Quran bahwa Lailatul Qadar itu turun setiap adanya Ramadan, ada Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar itu datang, ya, Lailatul Qadar itu datang diiringi oleh para malaikat tadi yang saya jelaskan, dipimpin oleh Ruhul Amin, oleh malaikat Jibril, biidzni rabbihim, dengan izin Allah Tuhan mereka, turun ke langit dunia hanya mengaminkan doa kita, hanya mengaminkan doa-doa kita. Malaikat turun mengaminkan doa kita. Masya Allah. Maka lakukan di itikaf itu apa? Tadi itu kita niatin sedekah, kita niatin, kita istighfar, minta ampun, kita baca sholawat. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan baik kita hidupkan pada malam itu, nilainya selama 83 tahun kita ibadah. Sehari dengan nilainya 83 tahun. Bapak Ibu sekalian, jamaah shaimin ar-rahimakumullah. Luar biasa kehebatan ketika Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad, di antaranya tidak hanya Allah ramadankan kita dengan puasa, tidak hanya ramadankan Allah kita dengan tarawih, tapi ada Lailatul Qadar, ada turunnya kitab suci Al-Quran. Lihat,
Ini yang diirikan oleh siapa? Diirikan oleh Nabi Musa, Pak. Nabi Musa ketika ketemu dengan Nabi Muhammad di dalam Isra dan Mi'raj di langit yang ke-6, Nabi Musa nangis. Nabi Musa sedih. Kenapa nangis? Kenapa sedih Nabi Musa ketika ketemu dengan Nabi Muhammad? Karena pada saat itu dia berkata, masakku yang begitu panjang ketimbang masaknya Nabi Muhammad, ya. Tapi di masakku yang lebih panjang dan masa yang Nabi Muhammad lebih singkat, tapi kebanyakan umat Nabi Muhammad yang mereka masuk surga ketimbang umatku. Ketimbang umatku. Banyak yang ibadah, sementara aku yang begitu panjang, lebih panjang masanya daripada Nabi Muhammad, tapi aku pengikutnya sedikit. Pahami? Setiap nabi mendakwakan agama, semakin banyak umatnya, semakin hebat reputasinya di hadapan Allah. Semakin banyak pengikut, semakin hebat reputasinya di hadapan Allah. Makanya ini Nabi Musa iri. Nabi Musa iri kepada umat Nabi, kepada Nabi Muhammad, kepada umat Nabi Muhammad. Udah masanya singkat, pengikutnya banyak, dan banyak yang masuk surga. Mudah-mudahan masuk surga semua ini. Saya kemarin ngisi ceramah di Srengseng itu, Pak Ustadz, itu orang-orang dulu pada masuk surga apa enggak? Terus kita ini gimana? Apa pada masuk surga? Saya jawab, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Nabi, semua umatku masuk surga. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Siapa? Man ato'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku dia masuk surga. Wa man asani dakhalal nar, yang maksiat kepadaku masuk neraka. Kata Nabi semua. Wa may ya'ba ya Rasulullah, kan gitu. Siapa yang enggak mau? Kata Nabi, semua umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau? Yang enggak mau itu yang mereka maksiat kepadaku, berarti mereka enggak mau masuk surga. Umat-umat terdahulu bagaimana? Masing-masing gerbongnya. Ini gerbongnya Nabi Adam, ini gerbongnya Nabi Nuh, ini gerbongnya Nabi Musa, ini gerbongnya Nabi Isa, ini gerbongnya Nabi Muhammad. Nggak bisa umat Nabi Muhammad masuk kepada Nabi Isa, nggak bisa umat Nabi Muhammad masuk kepada Nabi Nuh. Sudah ada gerbongnya masing-masing. Sudah ada gerbongnya masing-masing. Makanya ketika ada umat Nabi Muhammad minta pertolongan kepada Nabi Adam, nggak berani Nabi Adam. Datang kepada Nabi Ibrahim, nggak berani memberikan syafaat, karena semua sudah ada gerbongnya masing-masing. Nah, kita sekarang ada di gerbong belakang, Pak. Gerbong terakhir, gerbongnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beruntung, Allah Ramadankan kita. Allah Ramadankan kita. Saya sering sampaikan khutbah Jumat di sini. Kalau Nabi Adam tobatnya baru diterima oleh Allah selama 300 tahun. Ada yang menyatakan 60 tahun. Tobatnya Nabi Adam diterima oleh Allah 300 tahun lamanya. Kan Nabi Adam pernah melanggar undang-undang Allah. Konon bukan hanya mendekati pohon tapi makan buahnya. Mendekati pohon, makan buah ada pelanggaran terhadap undang-undang Allah, melanggar undang-undang Allah, melahirkan dosa. Akhirnya Nabi Adam harus keluar dari surga. Begitu keluar Nabi Adam, istrinya Ibunda Hawa keluar dari surga, apakah Nabi Adam menemukan kebahagiaan? Ternyata tidak menemukan kebahagiaan, kedamaian hidup. Ternyata nggak enak, jauh dari Allah. Ternyata nggak enak, jauh dari Allah. Nabi Adam ingin kembali kepada Allah, bersandingan kembali kepada Allah. Apa jawaban Allah? Alam anhakuma antilkuma syajar. Bukankah aku telah melarang kamu untuk mendekati pohon itu?
Ketika bahasanya itu menunjukkan antara Khalik dengan makhluk sudah saling berjauhan. Diajarin tobat, diajarin istighfar. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhallamna anfusana, duhai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, seandainya Kau tidak ampuni dosa kami, wa tarhamna, dan tidak Kau berikan kasih sayang-Mu kepada kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang yang rugi. Ini istighfarnya Nabi Adam, ini tobatnya Nabi Adam. 300 tahun baru diterima oleh Allah, tapi tidak dengan umat Nabi Muhammad. Kita setiap hari berjibaku dengan maksiat, lalai ibadah pada Allah. Tidak 300 tahun, cukup puasa Ramadan, cukup tarawih, kan jaminan tuh jelas tuh. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira. Kan gitu tuh, sering tuh disampaikan oleh mubalik guru-guru kita. Siapa yang puasa Ramadan, tapi puasanya bagaimana? Yang berkualitas. Yang berkualitas itu yang bagaimana? Imanan, didasari oleh iman kepada Allah. Saya tahu ini, bahwa puasa itu perintah Allah, ada di Al-Quran. Saya imani, maka saya puasa. Kemudian wahtisaban, saya puasa itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa, tapi karena Allah. Saya mengharapkan ridho Allah, saya puasa. Itu puasa yang berkualitas tuh. Puasa yang berkualitas didasari iman, didasari ihtisab. Dapat tuh ampunan Allah. Bukan sekedar puasa tarawih. Man shomahu wa qamahu. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, wa qamahu, dia tarawih. Puasa yang berkualitas, tarawih yang berkualitas, dia akan punya mana di hadapan Allah. Tarawihnya bagaimana? Tarawih yang berkualitas, bukan sekedar tarawih. Maaf, saya suka kadang-kadang kita itu imam itu sholat tarawih kan sunnah ya, sunnah. Tapi terkadang imam menjalankan sunnah tetapi meninggalkan sunnah yang lain. Begitu dia takbir Allahu Akbar, sunnah doa apa itu tadi, iftitah ditinggal. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, ditinggal tuh iftitah. Mestinya biasa-biasa saja, kita sholat ya biasa, Allahu Akbar, baca doa iftitah. Kadang-kadang imamnya maunya bacanya sekali, subhanallah biha, subhanallah wa bihamdi, Allahu Akbar. Kasihan makmumnya Pak. Ini apa gara-gara ada YouTube yang banyak tarawih 7 menit, 10 menit. Jadi ngikut itu. Tapi yang jelas ulama-ulama nggak ada yang tarawih kayak gitu. Lihat di Mekah, 20 rakaat 1 juz dalam semalam. Di sini bikin, insya Allah nggak ada orangnya. Iya, kita itu begitu, ya. Makanya hebat ulama-ulama tuh, ulama-ulama kita jasanya luar biasa apa sama kita sekarang ini. Ya, Nabi Musa tahu itu umat kita, umat Nabi Muhammad lemah. Kan jasa paling hebatnya sebenarnya Nabi Musa kepada kita. Ketika Isra Mi'raj itu ditanya dapat apa? Amanah apa? Sholat berapa? 50 waktu. Balik lagi minta sama Allah. Balik lagi minta sama Allah. Gak bakalan kuat umatmu, dapat 45. Ketemu lagi Nabi Musa, berapa? 45 dikurangin 50 menjadi 45. Balik lagi minta sama Allah.
balik lagi terus bolak-balik sampailah 5. Walaupun 5 waktu pahalanya sama dengan 50 waktu. Kenapa? Nabi Musa tahu umat Nabi Muhammad itu nggak bakalan kuat. Kan terbukti di Mujahid itu, Zohor beduk di masjid, Asar beduk di masjid, beduk yang di masjid itu terbukti Pak. Masya Allah. Makanya masjid ini dijaga nih, udah cakep banget ini. Jangan sampai nggak ada apa yang jagain masjid waktu sholat. Udah jangan dengerin yang itu yang ngomongin masalah speaker. Ya, speaker mau toa mau biar gimana juga tetap ada di atas. Ya, toa mau gimana juga tetap ada di atas. Ya, ada orang datang ke saya, Pak Ustadz. Kenapa? Saya minta cariin merebot buat ngurusin jagain waktu, jagain masjid, ngurus masjid, jagain waktu. Artinya kalau udah Zohor di azan, kalau Asar di azan. Emang apa? Di masjid saya udah angkongkong, kasihan. Dan itu saya temukan di Riau waktu saya di Riau itu. Pak Ustadz yang ngomongin, Pak Ustadz ngomongin, ntar ada nih lihat. Ayo kita jamaah sekarang, jangan sekarang, nggak ada orangnya. Emang apa? Entar dah. Bener, udah 6:30 baru ke masjid, yang megang kunci. Yang megang kunci masjid udah tua, orang Klender. Bapak dari mana? Dari Klender. Masya Allah, ada di Riau. Kita tuh ya, Nabi Musa tahu umat Nabi Muhammad lemah, nggak bakalan sanggup. Jasa yang besar ada pada Nabi Musa ketika kita melaksanakan 5 waktu. Makanya Nabi Musa tuh iri dengan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terakhir yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan semua kita diberikan taufik hidayah, kekuatan lahir dan batin, sehingga puasa kita puasa yang bermakna dan bermartabat di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiyil mardudin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka sholihun wa na'udzubika min syarri ma sa'adaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka sholihun. Rabbana anzilna munzalan barakan wa anta khairul munzilin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa jami'al muta'allimin wal muta'allimat bil mahadil mawaddah wa bil ma'ahad. Allahumma ja'alna wa iyyahum minal ulama'il 'amilin wa minal ulama'ir rasyidin wa min ibadikas sholihin wa min imamil muttaqin. Allah faqihum fid din wa 'allimhum ta'wil al-kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya ghafar ya rabbal alamin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.